Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Jadi pertama-tama sebelum kita masuk ke materi inti tentang Islam dan iman dalam konteks COVID-19, pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu COVID-19. Jadi COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 pertama kali itu ditemukan pada tahun China pada akhir Desember 2019. Ini menular dengan cepat dan telah menyebar hampir ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Nah, dari data yang kami peroleh dari worldometers.info pada tanggal 30 Agustus tahun 2020 jam 10.18 GMT sudah 25 juta orang di dunia terinfeksi virus COVID-19, dan dampaknya pun ya ini masih kita dapat rasakan. Kita saat ini belajar secara daring, secara remote di rumah masing-masing. Virus ini menginfeksi pernapasan. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi semua pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan. Memang, coronavirus itu terdiri dari 20 jenis, 8 diantaranya itu menyerang manusia, 5 diantaranya memang tidak berbahaya, dan 3 diantaranya sangat berbahaya, yaitu SARS, MERS, dan COVID-19. Nah, dari 3 virus tersebut itu bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru. Bagi orang yang sudah terinfeksi oleh COVID-19 akan merasa berubah suhu badan lebih dari 38 derajat Celcius, mengalami batuk kering, dan menderita sesak napas. Ada pula gejala lain dan ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah kita terpapar virus COVID-19. Bagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut epididoksia. Adapun gejala lainnya adalah diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya indera panca, dan ruam di kulit. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan pada Israel. Baik, terima kasih. Setelah mengetahui perkara COVID-19, selanjutnya kita harus mengerti arti iman. Iman secara bahasa berarti tasdik atau membenarkan, sedangkan secara istilah berarti keyakinan dalam hati, perkataan dalam lisan, amalan dengan anggota badan, bertambah dengan melakukan ketaatan, dan berkurang dengan kemaksiatan. Para ulama bisa memberikan pengertian iman yang berbeda. Contohnya, Gus Baha atau Bahauddin Kyai Haji Bahauddin Nur Salim mengatakan bahwa iman merupakan kenyamanan berpikir. Kenapa kok kenyamanan berpikir?
Contohnya, pada saat Nabi Muhammad SAW datang pertama kali mengatakan ke kaum Quraisy bahwa seluruh alam semesta ini yang tampak adalah ciptaan Allah yang dimana tidak tampak. Nah, kita sebagai orang beriman pasti harus mempunyai kenyamanan untuk mempercayai hal tersebut. Sama halnya dengan COVID ini. Kita harus percaya bahwa COVID ini adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai orang beriman dari dulu pasti tahu kan rukun iman itu ada 6. Dan yang terakhir merupakan iman kepada qada dan qadar Allah. Dalam konteks COVID ini, kita harus kembali pada rukun iman yang ke-6. Kita harus percaya bahwa pandemi ini merupakan takdir qada dan qadar Allah. Dan Allah lah yang menurunkan virus ini, menciptakan virus ini, serta yang menyembuhkan orang yang terkena virus ini, Allah sendiri. Selanjutnya mengenai Islam dalam konteks COVID-19. Kita sebagai seorang muslim sepakat dengan sumber pedoman atau sumber hukum dari Islam. Yang pertama adalah dari Al-Quran, yang kedua dari hadis, dan yang ketiga bisa dari hasil ijtihad dari para ulama. Dalam salah satu hadis dalam kitab Arba'in Nawawi ada salah satu hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Yang arti penggalan pertama yaitu makana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaknya berkata baik atau kalau tidak bisa diam saja. Nah, dari penggalan hadis tersebut, kita sebagai muslim khususnya dalam menghadapi COVID-19 ini, kita harus bisa berkata yang baik, menyebarkan berita yang real atau benar, dan tidak menyebarkan hoax. Terlebih kita harus memberikan berita atau omongan yang baik yang bisa dipercaya. Selanjutnya, pada penggalan kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, yang artinya barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka memuliakan tetangga. Nah, dalam masa pandemi ini, hadis ini sangat cocok bagi kita sebagai seorang muslim. Pasti banyak sekali yang terdampak oleh pandemi ini, atau yang lain, bisa juga pendidikan yang kita rasakan. Nah, kita sebagai seorang muslim bisa dengan cara bersedekah atau membantu tetangga-tetangga kita. Hal ini pasti akan bisa meringankan beban tetangga kita dan sudah sesuai dengan hadis yang saya sebutkan tadi. Artinya, sikap seorang muslim yang kedua berikhtiar dengan melakukan pencegahan. Pencegahan ini bisa dilakukan dengan banyak hal, seperti yang kita tahu, dengan memakai masker, mencuci tangan, terus tidak berkerumun, dan lain-lain. Nah, salah satunya mencuci tangan ini sudah diterapkan ataupun dijelaskan dalam Islam, yaitu pada bab fikih
toharoh atau bersuci. Kita dari dulu sudah diajarkan untuk bersuci ataupun kebersihan dengan cara misalnya kalau dulu kita berwudu, sekarang ditambah dengan wajib untuk cuci tangan. Yang ketiga, bertawakal kepada Allah. Sebagai seorang muslim, setelah melakukan pencegahan, terus melakukan hal-hal yang baik seperti bersedekah tadi, kita harus bertawakal kepada Allah. Kita yakin, kita pasrahkan kepada Allah bahwa kita bisa melewati masa-masa ini dan bisa yakin kepada Allah akan kesembuhan, dan Allah lah yang menyembuhkannya. Next, saya berikan kepada Ayu. Sebagai seorang muslim, kita harus yakin bahwa di setiap musibah pasti ada hikmah yang dapat kita ambil. Dalam kasus COVID-19 ini, kita dapat mengambil beberapa hikmah. Di antaranya, yang pertama, kita memiliki banyak waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan di rumah saja, kita dapat memperbanyak zikir dan tadarus supaya lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pada masa pandemi ini, kita harus yakin bahwa pandemi ini adalah rahmat dari Allah, karena setiap orang yang meninggal karena wabah atau virus corona ini, maka akan digolongkan ke dalam orang yang mati syahid. Kemudian yang ketiga, kita dapat membuka hati dan pikiran kita untuk lebih memaknai hidup. Yang keempat, kita bisa belajar untuk membiasakan diri dalam keadaan bersih dan suci. Dari diskusi kita mengenai topik ini, dapat disimpulkan bahwa dalam menuju tatanan new normal, perlu mensinergikan kekuatan agama dan sains, karena agama bertugas menemukan makna dan sains bertugas menemukan fakta. Kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keikhlasan, kesabaran, dan ketabahan menghadapi pandemi COVID-19 bersinergi dengan keadaan kolektif berbasis keluarga untuk tetap sehat, yaitu dengan mencuci tangan dengan air dan sabun yang mengalir, memakai masker ketika keluar rumah, menjaga jarak dan menjaga pola makan, serta berolahraga untuk menjaga imun supaya tetap sehat. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.